Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Rizeki Ilahi, T 2019-1484. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas, yaitu PTK, dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran PAI Menggunakan Model Pembelajaran Active Learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pokok bahasan tentang meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji pada siswa kelas 9 SMP Al-Badri Kalisat. Pada poin B yaitu latar belakang masalah. Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik PAI untuk membelajarkan peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menjadi manusia paripurna atau insan kamil yang terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan pembelajaran, sebaiknya pendidik tidak hanya memperhatikan kecerdasan peserta didik, tetapi juga harus memperhatikan proses pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik itu yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Setiap pembelajaran yang direalisasikan memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang tidak baik menjadi baik, sehingga materi yang telah disampaikan benar-benar berpengaruh bagi peserta didik itu sendiri. Begitupun dengan pendidikan agama Islam, materi pembelajaran yang dilaksanakan diharapkan mampu berpengaruh terhadap peserta didik, seperti materi tentang meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. Materi meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji pada kelas 9 itu sangat penting, karena pada zaman sekarang peserta didik terkadang sering lupa seperti berperilaku jujur, seperti mengerjakan tugas. Kadang peserta didik masih menyontek dan kurang menjaga amanah. Itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari yang harus diterapkan. Dari itu saya memilih tentang materi meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. Perilaku meningkatkan kejujuran dan menepati janji itu sendiri akan membuat hidup kita tenang dan bahagia. Begitupun sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji akan membuat hidup sengsara di dunia maupun di akhirat. Materi ini sangat penting untuk peserta didik karena sifat jujur dan menepati janji sangat dibutuhkan dalam pergaulan sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang mau ditipu dan diingkari janji. Seorang yang jujur apabila ada kesamaan antara perkataan dan perbuatannya. Pelajaran PAI seringkali dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang sangat membosankan dan jenuh. Padahal siswa menginginkan pembelajaran PAI itu sendiri menarik, menyenangkan, dan agar dalam pembelajaran PAI itu peserta didik itu tidak merasa bosan, karena sistem pembelajaran seperti model ceramah membuat kadang peserta didik jenuh, bosan, dan hasil belajar siswa tentu saja akan berkurang. Proses pembelajaran PAI di kelas 9 Al-Badri Kalisat masih cenderung berpusat pada guru. Banyak siswa yang masih pasif dalam mengikuti pembelajaran, seperti diam, tidak mau bertanya ketika siswa tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga hasil belajarnya yang menurun dan siswa cenderung tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran PAI. Materi pembelajaran hendaknya dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Seorang guru perlu memberi motivasi dan menyesuaikan strategi dan model pembelajaran sesuai dengan siswa, agar siswa lebih aktif dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran PAI dan agar siswa aktif dalam proses pembelajaran dan agar hasil belajar sesuai dengan
yang diharapkan oleh guru, maka diperlukan model pembelajaran active learning. Yaitu model pembelajaran active learning sendiri adalah pembelajaran aktif yang merupakan cara belajar mengajar yang mengoptimalkan keaktifan siswa. Rancangan pembelajaran yang mencerminkan kegiatan belajar secara aktif perlu didukung oleh kemampuan guru memfasilitasi kegiatan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga korelasi yang signifikan antara kegiatan mengajar guru dan kegiatan belajar siswa. Sebab mengaktifkan belajar siswa berarti menentukan kreativitas dan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengadakan penelitian tindakan kelas kepada siswa kelas 9 SMP Al-Badri Kalisat dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI menggunakan model pembelajaran active learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Yang pokok pembahasannya sendiri yaitu tentang meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. Pada poin C yaitu permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan, timbul permasalahan sebagai berikut, yaitu pertama, kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI karena dianggap membosankan. Yang kedua, proses pembelajaran di kelas 9 SMP Al-Badri masih berpacu pada seorang guru. Yang ketiga, banyak siswa yang pasif dalam mengikuti proses pembelajarannya. Yang keempat, hasil belajar siswa kelas 9 masih belum sesuai harapan. Yang kelima, guru perlu memberikan motivasi agar siswa lebih aktif agar hasil belajarnya memuaskan. Dan yang keenam, guru harus menggunakan model pembelajaran active learning agar siswa lebih aktif. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh yang saya jelaskan seperti tadi, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI menggunakan model active learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, yaitu dengan pokok bahasan tentang meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. Dan kemudian agar lebih terfokus dan terarahnya penulis membahas masalah ini, maka saya memberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI menggunakan model pembelajaran active learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI pada kelas 9 Al-Badri Kalisat. Yang kedua, apakah menggunakan model pembelajaran active learning ini dapat meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran PAI di kelas 9 SMP Al-Badri, dan apakah siswa tidak akan bosan dalam mengikuti pembelajaran PAI tersebut. Poin D yaitu cara pemecahan masalah. Pemecahan masalah digunakan dalam PTK. Penelitian tindakan kelas ini adalah pembelajaran dengan model active learning. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI dan meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan materi pokok bahasan tentang meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji pada kelas 9 Al-Badri Kalisat. Dan tujuan penelitian ini yaitu antara lain yang pertama, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI menggunakan model pembelajaran active learning pada kelas 9 Al-Badri Kalisat dengan pokok materi meningkatkan kejujuran dan menepati janji. Yang kedua, ingin mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran active learning kepada siswa yang masih pasif di dalam kelas, yaitu di dalam kelas 9. Apakah siswa masih pasif menggunakan model
pembelajaran active learning ataukah tidak. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran PAI menggunakan model pembelajaran active learning pada kelas 9 Al-Badri Kalisat. Manfaat penelitian pada poin F. Manfaat yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini yaitu bagi saya sendiri sebagai peneliti untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam mengajarkan materi tentang meningkatkan perilaku, kejujuran, dan menepati janji, dan untuk meningkatkan hasil belajar dengan kualitas pembelajaran dan dengan menggunakan model pembelajaran learning ini apakah cocok atau tidak. Yang bagi peserta sendiri yaitu agar proses pembelajaran lebih dapat menjadi menarik dan menyenangkan agar siswa kelas 9 Al-Badri tidak pasif lagi di kelas, serta hasil pembelajaran PAI itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Manfaat yang ketiga, bagi lembaga dan bagi guru sendiri akan meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 9 di Al-Badri materi pembelajaran PAI dengan menggunakan model active learning. Pada poin G yaitu definisi istilah. Istilah berisi tentang meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9 dengan materi pokok meningkatkan kejujuran dan menepati janji. Dengan menggunakan model active learning agar siswa di kelas tidak menjadi pasif lagi yang menjadi titik perhatian peneliti yaitu saya sendiri. Dan tujuannya agar seorang guru bisa membangkitkan semangat siswa di kelas 9 PAI untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang diharapkan dengan model pembelajaran active learning ini, agar kelas menjadi tidak pasif lagi dan siswa tidak malu untuk bertanya lagi. Jika siswa atau peserta didik tidak mengerti, maka dia tidak akan malu untuk bertanya. Maka dia akan aktif untuk bertanya kepada guru apa yang mereka tidak mengerti. Untuk memberikan arahan serta menghindari timbulnya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan isi dari masing-masing kata yang mendukung judul ini, adapun masing-masing kata tersebut terdiri dari yang pertama, meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. Meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji adalah sebuah amanah yang sangat luar biasa. Perilaku jujur dan menepati janji harus benar-benar diterapkan kepada peserta didik supaya nanti jika sudah turun ke masyarakat bisa menerapkan sikap itu. Jujur dalam ajaran Islam yaitu jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan sebenarnya. Jujur merupakan sikap seorang yang menyatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya tanpa ditambah atau dikurangi ucapan tersebut. Mereka berbicara sesuai dengan fakta. Dan menepati janji sendiri dalam ajaran Islam yaitu sebagai umat muslim harus menepati janji. Karena janji itu sebuah amanah dan tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Dan Islam sangat menganjurkan untuk senantiasa menepati janji karena sangat menjunjung akhlak. Tidak menepati janji maka akan kehilangan sebuah kepercayaan. Dari itu di sini pokok pembahasan materi kali ini agar peserta didik dan siswa kelas 9 dapat menerapkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, model pembelajaran active learning merupakan salah satu cara atau model yang pembelajaran itu untuk mengaktifkan siswa di dalam kelas. Metode learning merupakan salah satu cara guru mengajar dengan tujuan agar siswa mampu belajar dan dibuktikan melalui kesediaan mereka menyampaikan pendapat atau kemampuan mengungkapkan kembali hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Menerapkan model pembelajaran learning agar siswa di kelas aktif dan tidak pasif lagi. Yang ketiga, meningkatkan hasil pembelajaran.
meningkatkan hasil belajar, siswa menggunakan metode active learning dengan materi pokok meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. Di dalam kelas yang awalnya pasif, maka akan menjadi aktif dengan model pembelajaran active learning. Jadi karena itu saya sebagai peneliti mencoba menggunakan metode ini agar pelajaran di kelas itu menjadi aktif, karena proses pembelajaran tidak didasarkan pada proses mendengarkan dan mencatat saja, karena di dalam pembelajaran siswa dituntut untuk selalu aktif baik dalam penyampaian pendapat ataupun pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi. Maka dari itu model pembelajaran active learning sangat cocok untuk siswa kelas 9 SMP Al-Badri Kalisat, karena supaya mereka tidak bosan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan bisa meningkatkan hasil pembelajaran dengan diterapkan metode active learning, karena siswa sudah tidak segan dan tidak enggan untuk bertanya kepada seorang guru jika materi yang dipelajarinya itu kurang dapat dimengerti, dan siswa akan memberikan pendapat tentang hal-hal yang dibuka dalam guru, contohnya seperti sedang guru membuka diskusi tentang materi yang sudah disampaikannya, maka siswa tersebut tidak pasif lagi, mereka akan bertanya dan mengeluarkan pendapatnya. Bab 2 di sini yaitu membahas kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama, kajian terdahulu. Pada bagian ini, saya sebagai peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpubliskan RPP Al-Badri dengan materi meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji pada kelas 9 Al-Badri Kalisat. Adanya penelitian ini terdahulu dalam penelitian dimaksudkan untuk melihat orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan penelitian tersebut, yaitu antara lain upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI menggunakan model pembelajaran active learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pokok bahasan materi, yaitu meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap RPP PAI dengan materi pokok meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji pada kelas 9 Sekolah Al-Badri Kalisat. Sebagaimana isinya, guru menerapkan metode diskusi dan ceramah pada penataran pelajaran PAI yang membuat siswa terkadang merasa bosan, jenuh, pasif, tidak mau bertanya. Dan jika pembelajaran itu sudah dimulai dan berakhir, siswa tidak mau bertanya dan selalu mengiyakan apa yang dijelaskan oleh guru, padahal siswa tersebut tidak paham salah satu yang dijelaskan oleh seorang guru. Penelitian ini dilakukan karena ingin menerapkan metode pembelajaran active learning agar siswa yang seperti saya katakan tadi tidak pasif, dan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa sesuai apa yang diinginkan guru dan siswa. Dan yang kedua, kajian teori. Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin berpendalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipancarkan sesuai dengan fokus kajian, yaitu yang pertama disesuaikan dengan problem. Problem dalam penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK adalah siswa yang pasif jika sudah proses pembelajaran PAI, siswa yang bosan dengan suasana kelas. Jadi, memungkinkan guru untuk menerapkan proses pembelajaran model active learning pada siswa kelas 9 Al-Badri Kalisat, agar siswa tidak pasif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran, dan agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran PAI, dan agar pencapaian
pembelajaran, semangat siswa, dan hasil belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang B yaitu disesuaikan dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya adalah dengan cara guru menerapkan model pembelajaran active learning agar kelas menjadi lebih aktif dan siswa kelas 9 Al-Badri Kalisat semangat dan mengikuti pelajaran proses pembelajaran PAI. Jadi guru harus seaktif mungkin agar siswa tidak bosan mengikuti pelajaran, dan dari itu maka hasil pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang C yaitu disesuaikan dengan referensi antara problem dan pemecahan masalah. Kaitannya dengan problem dan pemecahan problem yaitu masalah adalah terletak pada siswa dan gurunya. Guru harus memberikan arahan dan memberikan pemahaman tentang model pembelajaran active learning sendiri itu seperti apa. Dan ketika menyampaikan materi, guru juga harus memberikan sebuah pemahaman agar siswa aktif dan juga semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Maka dari itu pembelajaran yang diharapkan akan dapat tercapai. Sebisa mungkin guru harus menerapkan model pembelajaran active learning ini harus dijelaskan terlebih dahulu seperti apa model pembelajaran ini, apakah cocok atau tidak untuk siswa. Jika cocok, maka materi PAI menggunakan model pembelajaran active learning. Yang I yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan diharapkan pembelajaran dengan metode active learning pada kelas 9 Al-Badri tidak menjadi pasif lagi, dan untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang memuaskan. 3 yaitu metodologi penelitian. J. Metode penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu berdasarkan cara ilmiah dan data ilmiah. Tujuan dan kegunaan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terhadap RPP PAI kelas 9 SMP Al-Badri Kalisat dengan pokok materi meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. 2 yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasinya yaitu saya melakukan penelitian di Jalan Arjasa Kalisat nomor 50 Gumuk-Sari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yaitu di SMP Al-Badri Kalisat itu sendiri. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada kelas 9 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 di SMP Al-Badri Kalisat. Dan penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis 28 Oktober 2001 jam 08.30 sampai selesai. Mata pelajaran kedua, acara tindakan, wawancara, dan observasi. Jumlah siswanya ada 40 siswa, dan keterangan yang saya dapatkan adalah dari guru PAI. Subjek penelitian yaitu subjek penelitian adalah mahasiswa sebagai peneliti dan RPP sebagai hasil belajar siswa untuk diteliti pada siswa kelas 9 SMP Al-Badri Kalisat. Prosedur penelitian yaitu prosedur penelitian yang digunakan adalah kualitatif, di mana yang diteliti adalah RPP pada kelas 9 SMP Al-Badri Kalisat. Pelaksanaan siklus penelitian dan masing-masing tahapan siklus penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Perencanaan penelitian upaya meningkatkan hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran PAI menggunakan model pembelajaran active learning dengan pokok materi meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji di SMP Al-Badri Kalisat. Harus memiliki persiapan yang berupa RPP kelas 9 mata pelajaran PAI serta rencana pembelajaran ini menggunakan
model pembelajaran active learning agar siswa kelas 9 SMP Al-Badri Kalisat aktif dalam mengikuti proses pembelajarannya. Tahap pelaksanaan atau acting. Dalam tahap pelaksanaan, seorang guru melakukan kegiatan antara lain melakukan pembukaan dengan salam, membuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menjelaskan materi tentang pembelajaran yang akan dimulai, mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik, yaitu tentang materi meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji. Tahap pengamatan yaitu observing. Seorang guru dan peneliti harus dapat mengamati peserta didik, yaitu pengalaman belajar peserta didik di kelas dalam kegiatan proses pembelajaran. Apakah peserta didik paham dengan materi yang disampaikan, ataukah apakah peserta didik semangat dalam mengikuti proses pembelajaran? Jika sudah diamati, maka seorang guru akan tahu tentang apa permasalahan yang terjadi di dalam kelas dan peserta didik. Tahap refleksi atau reflecting. Tahap refleksi ini telah disampaikan bahwa model pembelajaran active learning dapat membangkitkan siswa, yaitu menjadi aktif untuk proses pembelajaran dan memahami materi, meningkatkan perilaku jujur dan menepati janji yang telah tercantum pada RPP kelas 9 semester ganjil. Maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa sudah dapat memahami materi tersebut. Teknik pengumpulan data, yaitu dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik penelitian observing, yaitu observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi dan untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Metode observasi yang digunakan adalah melihat keseharian peserta didik dalam proses pembelajaran. Apakah yang seperti tadi yang saya jelaskan, apakah peserta didik aktif dalam pembelajaran ataukah masih pasif? Yang kedua, interview atau wawancara adalah mengadakan pertemuan langsung dengan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan terbuka kepada siswa dan guru mata pelajaran EPAI yang mengajar di kelas 9 Al-Badri. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menjaring data yang sudah ada dan untuk melihat tentang peristiwa yang pernah terjadi. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian tindakan kelas ini adalah berupa RPP kelas 9 Pendidikan Agama Islam yang pokok materinya meningkatkan kejujuran dan menepati janji pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 pada SMP Al-Badri Kalisat. Dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan peserta didik adalah 1. Instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat untuk memperoleh data hasil belajar yang telah diberikan kepada siswa. Contohnya seperti nama peserta didik, nilainya berapa, ketuntasannya itu berapa. Maka contoh semisal namanya Muhammad Rizky, nilainya 70. Apakah itu ketuntasan? Apakah itu sesuai KKM? Jika KKM-nya 70%, maka tidak tuntas. Jika 75, maka sesuai dengan KKM. Yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi adalah lembar pengamatan yang harus diisi oleh observer. Lembar observasi berisi tentang aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya seperti tabel, yaitu nama, aspek pengamatan, jumlah aktivitas. Contohnya seperti nama Muhammad Rizky yang saya jelaskan tadi. Apakah
aspek pengamatannya itu apakah siswa itu sendiri berminat dalam proses pembelajaran, apakah siswa itu aktif mencari jawaban, ataukah siswa aktif dalam bertanya, dan ataukah siswa aktif dalam berdiskusi dan meluarkan pendapatnya. Jumlah aktivitasnya itu misalkan satu pertanyaan itu 10 poin, maka akan dijumlah berapa pertanyaan dan berapa pendapat siswa itu atau respon siswa itu, maka akan dijumlah dan akan menghasilkan sebuah poin atau hasil belajar. Misalnya di sini seperti ada contoh tabel seperti nama, aspek pengamatan, jumlah aktivitas. Di dalam aspek pengamatan itu terdiri di kolom A, B, C, dan D. Yaitu yang A, siswa berniatan dalam proses pembelajaran. Dan yang B, siswa aktif mencari jawaban. Dan yang C, siswa aktif dalam bertanya. Dan yang D, siswa aktif dalam berdiskusi dan mengeluarkan pendapatnya. Teknik analisis data. Data yang sudah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut kemudian diperoleh menjadi proses A. Seleksi data, artinya data-data yang telah terkumpul dipilih di mana data yang relevan dengan pembahasan penulis. Dan yang B, klarifikasi data, artinya data-data yang terkumpul dipilih mana data yang relevan dengan pembahasan penulis. Dan yang C, analisis dan interpretasi. Data artinya data-data yang sudah disusun atau diklarifikasi, kemudian data-data itu dianalisis dan ditafsirkan. Yang ke-8, keabsahan data. RPP kelas 9 Al-Badri yaitu meningkatkan perilaku, kejujuran dan menepati janji untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang cenderung pasif ketika melaksanakan proses pembelajaran. Maka digunakan model pembelajaran active learning untuk dapat membangkitkan siswa menjadi lebih aktif dan lebih sering mengeluarkan pendapat. Dan yang ke-9, indikator keberhasilan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian, tindakan ini apabila 1. Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI materi pokok pembelajaran, meningkatkan kejujuran dan menepati janji, dan siswa di dalam kelas tidak pasif lagi, melainkan aktif di kelas dan tidak bosan mengikuti proses pembelajaran dan senang mengikuti proses pembelajaran PAI. Dan yang kedua, adanya peningkatan kepada siswa kelas 9, yaitu tentang keaktifan pembelajaran seperti bertanya, mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak merasa bosan di kelas dalam mengikuti proses pembelajaran PAI. Itu saja pemaparan presentasi dan proposal PTK, yaitu yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Pembelajaran Siswa pada Mata Pelajaran PAI menggunakan model pembelajaran active learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, yang pokok pembahasannya adalah meningkatkan perilaku kejujuran dan menepati janji pada kelas 9 SMP Al-Badri Kalisat.